Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast tercinta kita. Namanya adalah Cerdas, Ulet, Kreatif. Disingkat Podcast di sini nih. baca-baca. Di podcast ini kita serius. Wah, Awalnya tak serius. Awalnya serius kan mau serius. Kita serius. Diam dulu. Sekarang tiru-tiru yang viral kayak. Raisa. 2 jam nggak ngapa-ngapain. Gini dok. Ayo segini kayak. Nah, kita mau ngomongin bagaimana film indie itu sekarang salah satu media publisisnya film pendek, maksud saya film indie itu adalah viral. Tapi sebelum itu mari kita ngobrolin bagaimana distribusi dan eksebisi film pendek di masa lalu. Karena Historia Magistra Vitae. Sejarah adalah guru terbaik. Mantap. Mau tekan baleni lari mesti. Kita ketemu dengan generasi-generasi dinosaurus. Oke, yang tahu tentang Sinong terus tua. tahu tentang sejarah minimal dari akhir era 90-an gitu. Nah, kita pertama dari Mas Budi Dwi Arifianto, aka Mas Tobon. Mas, dulu pengalaman Mas Budi ketika produksi film pendek alias film indie itu kan pasti ingin ditonton, ingin didistribusikan. Nah, di zaman Mas Budi gimana? Zaman saya dulu itu gini. Mikir. Lali kesuwen. In few minutes later. 2 jam kemudian. 2 jam nggak ngapa-ngapain. Kita itu belum kepikiran kok Mas jenenge distribusi dan eksibisi. Oke. Waton syuting. Syuting, sing penting. Jadi waktu itu syuting itu motifnya apa? Oh, syuting alhamdulillah, iso syuting alhamdulillah. Guyub ya Mas ya. Yang penting guyon komunitas syuting gitu. Sorry, artinya syuting itu buat ruang belajar ya? Buat film ya, buat film pendek itu. Jadi belum sampai pada tataran bagaimana ini bisa bertemu dengan penonton gitu. Oke. Karena memang ya film pendek sangat susah gitu, mau bertemu dengan penonton itu sangat susah gitu. Pertama masalah ruang-ruang itu tadi. Oke, persoalan pertama masalah ruang. Kedua, nonton gitu kan. Terus yang kedua teknologi. Oke. Gitu ya. Dulu tuh LCD proyektor tuh ya sing duwe mesti kampus-kampus gitu. Oke. Nyewanya juga mahal. Nyewanya juga mahal. Tapi nek syuting masih bisa, Mas. Oke. Sudah bisa kita melakukan syuting sudah bisa. Karena dulu tuh sejak tahun 98 itu sudah mulai ada handycam. Oh iya, sudah ada. Jadi kita masih pakai high-end, masih Oke. pakai pita kaset, masih Pita kaset high-end. bisa produksi intinya. High-end itu masih analog ya, belum mini DV. Iya, hitungannya analog dia ya. Analog. Kalau ini analog itu. Nah, tapi begitu sampai film itu jadi, itu ya cuman dari kolega ke kolega itu, dari kampus ke kampus. Oh, jadi kalau marketing itu word of mouth. Ya, Artinya kekuatan cangkem. anu lah yo. Viral konvensional. Mungkin bisa disebut sebagai sinema ngamen. Oh, sinema ngamen. Oh. Kata kunci menarik, sinema ngamen. Sinema ngamen. Iya, yang ngamen tuh. Si filmmaker sendiri itu dia ngamen di tempat-tempat pemutaran gitu. Yeah. Yang mengadakan pemutaran itu. Ya biasanya kan ada anak-anak kina club. Dulu tuh anak kina club itu distribusi dia. Dia senang bikin pemutaran. Nggak tahu sekarang ini semua jadi konsepnya ke produksi semua. Okay. Padahal dulu tuh anak kino tuh dia ini ya cuman itu sih medanya cuman itu pada saat itu loh. Oke. Saya ingat saya gitu. Kalau Mas Anggi ngalaminnya gimana? Kalau saya mungkin lebih nggak sepurba Mas. Generasi terek. Awas begitu. Ini sarana membuli secara akademik. Bapak sebenarnya 2005 itu juga belum viral Mas ya, soal digital gitu kan. Juga kayak platform YouTube itu belum ini ya. Kami masih menggunakannya juga masih menggunakan screening di luar gitu. Nah, kalau dulu itu fungsinya temen tuh kayak ngono Mas. Kalau dulu nggak punya konco komunitas itu nggak bisa screening ya Mas ya. Iso syuting tapi rasa screening gitu. Betul. Jadi content is the king, networking is king kong. Betul Mas. Jadi emang kalau kami dulu ya mungkin kami udah bisa screening ya, terutama dulu di kampus sudah bisa nyediain. Tapi itu emang harus mengumpulkan komunitas. Saya dulu sempat bikin semacam kayaknya namanya masyarakat film gitu Mas. Oh iya ingat masyarakat film. Mungkin Mas Budi sama Jun ingat banget. Aku ngalami itu ya. Dosen-dosen saya ini mesti merasakan itu. Nah, bikin Marfim itu kemudian
dikumpulkan karya-karya baru kita bisa screening. Oh, jadi bisa bareng-bareng ya? Bisa berjamaah. bareng. Jadi Dulu nggak bisa kalau dewe-dewe ini angel apa nih ditebokke viral ngono ya. Ra duwe kanca ra iso viral Mas dulu. Jadi dulu kan kita itu memang internet susah ya. Iya. Susah. Harus ke warnet. Sebelum era Android itu kan Warnet kotak-kotak ya. kotak-kotak. Karena dulu. Nah, terus ini yang menarik sekarang ketika teknologi Web 2.0 era media sosial ini, Betul. salah satu sarana untuk publisitas, bahkan bukan hanya untuk distribusi tetapi untuk eksebisi. Film itu adalah platform di internet. Yes. YouTube itu kan salah satunya saja. Yeah. Kan ada banyak platform yang lain. Mungkin suatu saat YouTube pun YouTube, Facebook atau yang lain juga IGTV dan sebagainya akan menjadi platform-platform yang lain. Nah, kalau teman-teman Mas Budi, Mas Angki yang dari generasi dinosaurus yang sukses beradaptasi sehingga tetap eksis tidak punah karena berhasil beradaptasi ke teknologi digital gitu. Ya, ya. Bagaimana memandang fenomena ini, Mas? Mas Angki dulu, Mas Angki dulu. Fenomena ini menarik banget ya Mas ya. Oke. Fenomena internet gitu. Semuanya serba mudah gitu. Cuman yang jadi PR untuk teman-teman terutama pembuat karya itu kita harus kalau bisa sih konten itu berisi gitu Mas, karena Oke, itu konten berisi. mengedukasi kan, karena Betul. ketika udah terviralkan di media internet itu nggak ada yang bisa memfilter kecuali Nah. emang dari kontennya itu sendiri. Setuju. Jadi kalau misalnya kita pengen jadi pendosa ya bikin aja karya yang asal-asalan kemudian banyak penonton tapi kuwi isinya dosa loh kan. Nah, betul wah, penting. Sayang ya Mas ya. Literasi. Amalan yang tidak terputus itu. Nah, betul. Salah satunya adalah Salah satunya adalah karya internet. Jadi Luar biasa. Sebagai dosen UMB, AI kan. luar biasa. Jadi kalau bisa bikin konten yang ya itu ono edukasi nih lah. Sayang lah kita merusak bangsa ini dengan cara kita cuma mencari jumlah like dan Oke, viral gitu. aja, jumlah views gitu ya. Iya, kan Artinya masih ada value moral, Yes. nilai moral harus dipegang gitu. Betul. Mas Toban dari generasi Tirek, Duh, YouTube kaget deh. Itu apa toh? Ya sekarang ya nggak bisa dibendung ya. Artinya dulu itu kita udah merasa wah sebelum kita kan ada kamera film sebenarnya. Itu yang berarti ya udah lebih lama lagi gitu. Begitu ada handycam itu udah merasa bahwa ini adalah sebuah pembaruan, sebuah era yang lebih demokratis. Kita bisa membuat film, cah mahasiswa iso nggawe film dengan handycamnya. Oke. Itu sudah merasa demokratis. Nah sekarang ini tidak cuma itu gitu. Oke. Kita tidak cuma bisa membuat tapi bisa juga dengan gampangnya mendistribusikan Distribusikan, itu oke. gitu loh. Nah ini yang udah nggak bisa dibendung ini sebenarnya semua orang punya kesempatan. Revolusi ya sekarang. Iya sangat punya kesempatan untuk itu. Nah itulah akhirnya jadi tadi mungkin Mas Anggi bilang ya sing apik lah nek kayak gitu ya. Karena nggak ini Oke. nggak sensor sudah nggak mampu. Artinya- Sensor mandiri lah. Kita itu sebagai filmmaker punya tanggung jawab moral. Begitu, Ya Mas, ya? betul Mas. Harusnya iya. Oke. Nah, implementasinya itu seperti apa? Terutama untuk teman-teman mahasiswa komunikasi ini di Indonesia. Ya buatlah karya yang itu tadi ya, menurut saya yang Syuting gue peci. yo yang jelas inilah ya menebarkan kebaikan Oke. dengan caranya masing-masing tentunya tidak harus sekedar fisik, sekedar Yes. yo ki mau kudu bacisan, kudu apa, kudu nadikan salatnya meneh apa-apa kan. Enggak gitu. Artinya intrinsik ya, melekat ya, Ya. moral value-nya itu. Ya. Tidak harus secara simbolis Ya. frontal Yes. seperti Ya itu. sebenarnya itu untuk mengimbangi ini ya, karena ini udah nggak terbentuk lagi. Harus ada balancingnya. Siap. Jadi kita nggak bisa mengimbangi, kita tidak bisa mencegah adanya konten negatif. Ya. Karena semua orang adalah konten kreator. Buat film itu konten kreator. Tapi tugas kita adalah mengimbangi dengan memperbanyak konten positif. Nah, Mas Aki ada pesan untuk teman-teman? Ya itu sih pesan saya, jadilah seniman yang beriman Mas. Oke. Jadi apapun yang teman-teman ciptakan, yang teman-teman karyakan itu kalau bisa sih itu mempunyai apa ya tanggung jawab sosial gitu Nah, sebagai sip. pencipta gitu. Jadi jangan sampai ya cuma Iya. jadi pendosa doang sih kan. Siap. Artinya membuat karya itu semacam melahirkan anak gitu ya. Yes. Nah. Dimomong sampai gede, Iya. kemudian gede dibuang. Muncul kayak ngono wae neng belantara penonton. Nah, padahal anak-anak kita nanti pun bisa nonton film kita Iya. dengan jejak digital itu, eksebisi teknologi digital kan membuat Iya, hari ini semua. Nah, yang menarik ini meskipun ada pesan-pesan yang menarik adalah dulu orang nonton karena podcast kita kan different, yang lainnya kan pesan itu penutup, kita beda gitu. Nah,
Orang dulu nonton itu di ruang publik, nontonnya Oke. bareng-bareng. Iya, Sekarang bisa nonton secara privat, Oh, bahkan itu nonton menarik. pun dengan layar HP. HP yang kecil gitu. Oh. Nah, lalu kemudian menurut Mas Angki dan Mas Tobon, bagaimana siasat produksi agar ketika eksebisi di berbagai platform, baik itu platform layar lebar, layar komputer, laptop, tablet atau iPad atau di HP, semua enak ditonton. Apa yang perlu diperhatikan? Pertanyaan. Apa tuh? Ben ketok dosen, artinya Apa ya? dari tata cahaya nih, dari tata kamera, dari tata suara. Kira-kira apa? Suara mas. Nah, ini suara dulu. Suara menurut saya emang kalau sekarang ngomongin soal gambar itu hampir semuanya gambarnya bagus. Oke, sip. HP Iyalah, pun gambarnya zaman udah bagus, digital mereka udah punya semua resolusi yang selesai. besar, kemudian pixelnya juga udah gede, tapi secara suara itu yang jarang diperhatikan. Oke, iya. Hanya ada beberapa film pendek itu yang dia benar-benar fokus untuk memperhatikan Oke, suaranya. suara. Jadi menurut saya suara itu nomor satu sih. Nah, konkretnya, Nomor dua. konkretnya umpan dari Mas Angki adalah tata suara. Silahkan dicetak jadi goal, tata suara yang bagus seperti apa? Tak suara yang bagus ya detail aja. Dia detail gitu. Jadi pertama ya Lihat kamera, biar lagi Tiga- mikir. oh iya. Oh iya kan ada kamera ya. kan talk show tuh. Biar lagi mikir. talk show gitu. Nah, ini jadi ya noise, bagaimana dia memanage noise-nya, terus sesuai dengan karakter settingnya. Karena apa? Karena justru suara ini dia bisa menginformasikan apa yang tidak tampak. Oke, sip menarik. Dia itu aura gitu ya. Dia lebih mengimajinasi, lebih Imajinasi. Ya, lebih mengimajinasi daripada gambar loh. Gitu. Suara itu lebih Gue seneng suara mesti. Iya, dia tidak menampilkan apa Sandiwara kan radio. kan biasanya dirasakan suara itu. Ah. Jadi secara psikologis, suara itu secara psikologis dia justru yang membuat film itu nyaman atau tidak nyaman itu di suara. Iya. Kalau menurutku itu. Jadi itu ya, gambar mungkin gambarnya bisa biasa aja, tapi kalau suaranya itu bagus, minimal film itu akan ditonton sampai selesai. Gitu. Oke. Tapi kalau gambarnya bagus, suaranya nggak di manage dengan baik, itu gambarnya jadi ikut jelek. Oke, jadi kalau dalam teori komunikasi, pesan itu terdiri dari pesan sama dengan isi dan noise. Semakin tinggi noise-nya, kualitas isinya kan semakin turun. Betul. Makanya penting bagi kita untuk menerapkan teori itu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk film. Pesannya bagus, tapi noise-nya banyak di tata suaranya. Penonton nggak akan nyaman nontonnya gitu. Nah, ini kan sesuatu yang menarik, wejangan-wejangan dari para suhu-suhu. Distribusi mas, Distribusi. Mau piye distribusinya? Nah, Distribusinya Kita penting banget. mau wis ditayangke ki wis eksibisi. Masalah distribusinya mas. Iya, ya aku mau. Ada apa ki? Diobrolke no. Iya, sekarang distribusi di era sekarang itu kan artinya siapapun bisa melakukan proses Betul. distribusi. Iya. Nah, bagaimana agar distribusi kan bisa lebih berhasil dibandingkan orang lain? Karena medan persaingannya, battlefield-nya itu kan lebih kejam dibandingkan di masa lalu. Itu gini mas, saya nggak tahu ya ini mungkin teori ini piye ini apa baru semua saling pancaroba gitu ya. Oke. Jadi saya melihat fenomena gitu ya, beberapa film belakangan ini kan ada yang viral tuh gitu. Film pendek buatan Dinas Kebudayaan itu yang menurut saya sebenarnya secara strategi distribusinya itu ya biasa wae gitu. Kalau misalnya kita ngomong zaman dulu sing jenenge produser itu ya mikir tenanan. Begitu rampung filmnya orang terus diculke bagaimana dia mengelola distribusi itu. Tapi ini anehnya ya, sepengetahuan saya itu ya seperti yang diupload di YouTube gitu kan. Terus ada peran si netizen ini loh. Begitu ada netizen yang followernya banyak, dia mereview film itu, terus dengan ibaratnya apa ya itu ya, dengan hybridnya itu, dengan ibaratnya benih, dia akan tumbuh sendirinya gitu loh. Anunya itu terus cepet akhirnya jadi apa ya, masing-masing anu itu mengiklankan gitu dengan cara meng-share di WA. Kan itu kan wujud dari iklan gitu ya. Dan itulah jadi viral gitu. Nah itu loh mas, aku sih. Padahal kalau dalam teorinya itu iklan itu adalah paid message, pesan yang berbayar. Nah ini kan tidak, karena kerelaan ya, interaktivitas gitu. Jadi kalau saya pahami ya sekarang itu kayak praktik public relation. Ya kan, jadi kayak gabungan antara iklan dan public relation gitu. Nah, jadi itu.
pendekatannya mungkin menjadi harus lebih berbeda untuk menumbuhkan partisipasi dari partisipasi citizen. Nah, kalau menurut Mas Aki Kuncinya dan Mas partisipasi. Budi gimana membangun partisipasi netizen ini? Itu punya partisipasi itu. Nah, caranya gimana? Sudah ketemu? Memberikan trigger, kalau saya sih bagaimana Trigger. Wah, luar biasa. si publisisnya itu. Nah, kata-kata publisis itu juga baru tren di akhir-akhir digital. Ya, publisis film itu nggak ada betul. itu. Ya mungkin ada, tapi tugasnya itu ya nggak kayak gini. Ya kayak gini. Dia mainnya di medsos itu. Bagaimana membuat isu, bagaimana membuat trigger itu, akhirnya memancing para diskusi netizen untuk memberikan feedback. Oke. Lah itulah akhirnya jadi kayak itu jadi kayak tumbuh dengan sendirinya, akhirnya jadi isunya jadi lebih organik ya? Ya, organik ya. Oke. Itu kasusnya Dilan juga kayak gitu sih. Oh iya deh. Dilan itu juga karena dia sangat peduli dengan bagaimana garap medsosnya. Itu. Oke. Itu distribusi itu. Jadi sebenarnya partisipasi itu ini ya, ketika ada si pembuat film itu seakan-akan menyertakan netizen terlibat di dalam itu. Betul. Misalnya kayak tokoh yang baru viral ini gitu. Film ini kan viral karena tokohnya. Nah si tokoh Tejo itu, itu. Tejo. Nah Tejo itu kan menggambarkan bahwa Linknya nang ngisor lho. iki aku no. Link ya, Iya, gitu. Jadi aku ki Tejo no. Kami gitu. Kami secara bangsa ini adalah si Tejo diwakilkan ke situ. Hingga akhirnya mereka merasa iki aku dan aku terlibat secara partisipan gitu. Hingga akhirnya mereka viral. Iki loh aku. Jadi itu film Tilek itu ya. Merepresentasikan netizen ya, membuat mereka menjadi terlibat, merasa itu bagian dari hidupnya. Ya kalau tata kamera jadi kayak subjektif angle gitu ya, seolah orang menjadi bagian dari gerakan itu gitu. Iya, orang pengen jadi bagian dari keviralan ini. Iya. Oke. Dengan caranya masing-masing gitu. Oke, yuk biar podcast kita viral, kita nggak boleh panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti nggak viral gitu. Karena kita juga ngomongin film pendek, maka kita juga harus pendek. Yes. Terima kasih kepada Mas Budi Dwi Arifianto, Aka Mas Tobo, Mas Angki, Sama-sama. Aka Muhammad Mutakin. Ketemu lagi di podcast tercinta kita, cerdas, Ulet. wale. Ulangi. Ulangi. Serius, ngadep depan. Oh iya. Serius. Membaca berita. Pak serius. Serius. 2 jam. Udah sekarang 2 jam. Ngapain? Sampai ketemu di podcast kita, podcast tercinta, Cerdas, Ulet. kreatif, disingkat Podcast. Di sini ada judul sama ada tema ya. tema. Oke. Thank you Mas Fajar Junaidi, Mas. Thank you Mas Budi, thank you Mas Angki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua kru Waalaikumsalam. dan penonton.